kalau dilihat ini makin jelimet gitu bahasanya ya. Karena makin rumit, di mana Amerika Serikat terus melakukan serangan, padahal kondisinya lagi gencatan senjata. Di sisi lain memang proses negosiasi juga orang-orang jadi bingung nih, apakah bisa berjalan dengan baik atau justru bisa rapuh gencatan senjatanya, karena memang pada saat gencatan senjata justru ada serangan-serangan. Bahkan informasi terakhir yang kami dapatkan, Trump ini sempat mengatakan bahwa Netanyahu tidak punya pilihan lain selain menerima deal atau tawaran yang dilakukan atau yang diberikan oleh Amerika Serikat. Iya, dan ini udah hampir 100 hari ya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Apakah eskalasinya betul akan memasuki babak baru atau seperti apa? Kita akan langsung bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Rizal Dharma Putra, analis militer dan intelijen. Selamat pagi Pak Rizal, selamat datang. Kemudian ada juga Mas Ridwan Habib, analisis kajian intelijen Universitas Indonesia. Selamat pagi Mas Ridwan. Mbak Mala, apa kabar? Mas Reza, sehat? Ya, kita mau tanya dulu ke Pak Rizal nih. Pak Rizal, tadi kalau kita dengar dari paket pengantar yang sudah ditayangkan bahwa masih dilakukan serangan. Dan serangan terakhir yang dilakukan Amerika Serikat adalah ke Pulau Qeshm. Di situ ada radar yang dimiliki oleh Iran. Kenapa kira-kira Amerika Serikat kemudian mengincar radar? Ini seolah-olah mata dan telinganya Iran yang diincar. Karena bukan ke pusat kota atau ke pusat infrastruktur militer. Kenapa kira-kira? Apa arti penting dari Pulau Qeshm ini, Pak? Jadi sebetulnya ini perubahan strategi. Ya. Kalau dari awal bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat ini adalah mengincar pada situs-situs peluru kendali, juga mengincar daerah tempat adanya pengayaan uranium yang mana berpotensi untuk mengembangkan menjadi senjata nuklir. Nah, namun Amerika Serikat kalau saya lihat seperti melupakan apa yang pernah mereka lakukan terhadap Irak waktu perang Irak. Perang Irak itu diawali dengan melumpuhkan mata dan telinga dari Irak, ya. Radar segala macam, sistem intercept semua dilumpuhkan lagi waktu perang Irak. Nah, pada perang Iran ini dia kalau saya lihat seperti dia luput melakukan hal itu. Akhirnya dia mencoba untuk melumpuhkan dari radar, dari sistem komunikasi. Karena dalam peperangan modern itu sistem komunikasi, sistem intercept itu yang mesti dilumpuhkan pertama kali. Karena tanpa melumpuhkan mata dan telinga dari lawan yang akan ditaklukkan, tentu si Iran ini akan dengan mudah untuk bisa merespon dan membalas dan melakukan serangan yang lebih kuat lagi gitu. Jadi saya lihat ini ada satu babakan yang seharusnya kalau dari sisi Amerika Serikat itu harusnya dia lumpuhkan dulu gitu. Tapi ternyata tidak. Nah, ini artinya apa? Artinya Amerika Serikat setelah misalnya dia berhasil melumpuhkan sistem radar, sistem intercept, dia akan melakukan serangan yang lebih besar lagi. Jadi ini justru gencatan senjata kalau menurut saya adalah satu, kalau dalam pertandingan bela diri, one pride gitu ya misalnya, ini cuma istirahat aja gitu, cuma jeda aja untuk pertarungan berikutnya lagi. Oke, Bang Ridwan, apakah ini eskalasinya meningkat dan akan terjadi perang terbuka berikutnya? Ya, saya ini karena sama Bang Rizal ya, saya jadi ingat satu nasihat dari guru saya, which is adalah bapaknya beliau, almarhum Pak Suripto, bahwa cara menganalisa kelemahan lawan itu dilihat dari mental tempurnya. Dan tampaknya sekarang mental tempur Amerika Serikat ini sudah sangat lemah. Jadi dari sisi Iran naik bahkan lebih dari 200%, reestabilis dari drone, kemudian kapasitas rudal, kemudian kapasitas militernya, itu naik luar biasa. Sementara dari sisi Amerika kelihatan mulai galau, mulai bingung. Tadi yang disasar adalah sasaran-sasaran lunak. Dan mereka tampaknya juga tidak mempunyai semangat firm untuk melanjutkan perang. Terutama karena dari sisi Trump sendiri, kelihatan sekali bahwa Mas Reza, dia sangat bingung menghadapi dinamika politik dalam negerinya. Setelah Kongres juga menolak ya, betul, mencabut haknya. Ya, di satu sisi dia membutuhkan dukungan Israel dalam konteks midterm election November nanti, baik itu dukungan logistik, dukungan ekonomi, dukungan politik, lobby-lobby politik. Tapi di sisi lain, kalau Israel ini memaksakan skenario Israel di Iran, maka perundingan tidak akan terjadi
Dan yang terjadi sebaliknya, Iran makin menguat dan terjadi perang baru. Jadi saya setuju dengan Mas Rizal tadi, kemungkinannya akan terjadi perang baru, mungkin kata Mala tadi menunggu 100 hari. Kalau menunggu 100 hari berarti kira-kira sepekan kemudian, karena ini hari ke-92. Nah, kalau itu terjadi, maka yang mungkin pertama kali muncul itu adalah front baru di Kuwait. Karena IRGC menargetkan Kuwait sebagai basis front paling depan kekuatan Amerika sekarang setelah Qatar dan Bahrain menahan diri untuk tidak secara aktif membantu dukungan pangkalan Amerika. Tapi Mas Ridwan melihatnya strategi apa yang disiapkan Donald Trump sehingga kalau tadi Anda mengatakan yang disasar ini sasaran-sasaran lunak sebenarnya? Ya, strategi Trump sebenarnya cuma menunjukkan bahwa mereka masih siap berperang. Tetapi kan tidak menunjukkan secara firm ya. Misalnya gladi pasukannya tidak muncul. Kemudian di Selat Hormuz sendiri yang mereka klaim masih bisa menggunakan kapal-kapal destroyer, mereka tarik mundur kira-kira 400 nautical mile dari garis sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa dari sisi mental Amerika sudah jatuh. Ya, sebaliknya dari sisi Iran, mereka eager untuk terus berperang. Karena ya mau gimana lagi, situasi ekonominya makin sulit, ya no point of return. Ya perang saja sampai menang begitu. Karena industri ekonomi Iran juga sangat tergantung dari perang itu sendiri. Oke. Baik, yang cukup menarik adalah Pak Rizal tadi saya juga sempat melihat video di mana masyarakat Iran bersorak ketika memang serangan menuju ke Israel itu dilakukan begitu ya. Lalu ada respon juga dari Amerika Serikat di mana Donald Trump mengatakan bahwa Netanyahu tuh bersedia untuk tidak merespon serangan tersebut. Menurut Anda strategi apa yang lagi diambil? Ya, jadi ini situasinya adalah bahwa Amerika Serikat sebetulnya masuk ke perang tersebut itu kan karena desakan dari Israel. Nah sekarang kemudian Amerika Serikat sendiri terjebak dalam peperangan tersebut. Amerika Serikat bisa mengakhiri perang itu ya bila mana dia bisa mengignore apa yang dipertahankan oleh Israel. Jadi kalau saya melihat di perang ini ada dua negara yang berkeinginan Amerika Serikat tetap bercokol kuat di Timur Tengah, yaitu Israel dan Arab Saudi. Arab Saudi relatif lebih kompromistis, lebih realistis untuk bisa melakukan deal dengan Iran. Namun Israel dia nggak akan sampai kapanpun nggak akan mau dia ditinggal oleh Amerika Serikat, karena peta akan berubah. Iran akan menjadi regional power di Timur Tengah kalau Amerika Serikat menarik diri. Nah sekarang sampai kapan Amerika Serikat ini ingin menjaga status quo-nya di situ? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah kemudian tadi seperti saya singgung di muka bahwa ada kesalahan strategi dari Amerika Serikat bahwa dia tidak melumpuhkan mata dan telinga dari Iran. Nah ini dalam perkembangan berikutnya saya lihat teknologi peluru kendali dan teknologi intercept dari Iran ini juga ternyata nggak mudah juga untuk ditaklukkan oleh Amerika Serikat. Seperti misalnya ada yang dinamakan rudal pencegat aras The Archer. Ya. Itu suatu sistem yang bisa melakukan pencegatan secara stealth. Jadi penyerangan secara stealth bisa dicegat juga secara stealth. Nah ini suatu teknologi yang sampai saat ini belum bisa ditaklukkan oleh Amerika Serikat. Jadi artinya tidak mudah untuk membombardir dan meluluh lantakan ini wilayah Iran dengan peluru kendali oleh Amerika Serikat. Jadi ini akan berlarut terus. Dan juga Amerika Serikat menurut saya nggak akan mudah begitu saja dia meninggalkan. Memang dia akan terus mencoba untuk menekan Israel untuk bisa menerima apa adanya. Tetapi Amerika Serikat juga berkeinginan untuk negara-negara Timur Tengah ini masuk dalam kerangka perjanjian Abraham Accord. Iya, betul. Itu sempat disinggung ya. Abraham Accord ini kalau bagi saya, menurut saya ini suatu konsep harga mati dari Amerika Serikat. Supaya negara-negara Timur Tengah ini mengakui keberadaan dari Israel. Dan bagi Iran, harga mati. Iran tidak akan mengakui Israel sampai kapanpun. Demikian juga dengan memasukkan klausul bahwa Israel ini tidak akan menyerang lagi wilayah Gaza, tidak akan merangsek lagi ke Lebanon dan lain sebagainya.
itu juga bagi Israel agak sulit untuk diterima. Nah, di sini saya lihat akan menjadi berkepanjangan. Jadi hanya berupa penurunan skala peperangan dari peperangan yang relatif besar menjadi low intensity conflict war, gitu. Jadi ya tetap terjadi perang-perangan, mungkin kalau di laut akan terjadi seperti skirmish di perairan. Yang akan terjadi seperti itu. Oke, berarti ini sepertinya tidak akan ada penghentian perang yang benar-benar total ya, tapi hanya penurunan eskalasi perang dalam masa gencatan senjata ini, begitu ya? Iya, Pak penurunan Rizal? eskalasi. Tadi seperti Mas Ridwan juga sampaikan, kecuali nanti dalam midterm election ini Trump tumbang, nah itu lain cerita. Mungkin Amerika mau nggak mau dia harus menarik diri keluar dari Timur Tengah. Gitu. Dia udah terbiasa masuk ke satu negara dan dia keluar, seperti di Vietnam, seperti di Afghanistan. Masuk, begitu dia udah kelabakan dia keluar. Tetapi kalau untuk di Timur Tengah dia nggak semudah itu dia keluar. Israel kan terus pegangin kaki Amerika Serikat nih. Dia nggak mau dia ditinggal sendirian. Begitu Amerika keluar dari wilayah Timur Tengah, Israel habis. Walaupun kabarnya Netanyahu Habis juga sekali sudah dia. diomeli ya sama Trump ya. Iya, betul. Tapi ya itu menyangkut eksistensi satu negara gitu kan. Ya kalau kita bilang negara di sini ya, Israel menyangkut eksistensi dia. Kalau Amerika Serikat melepaskan dari situ, habis sudah. Oke. Pak Ridwan, yang cukup menarik tadi pertanyaan saya mengenai respons dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Netanyahu setuju tidak akan melakukan serangan balik. Ini sebenarnya kita bisa percaya apa enggak sih? Karena omongan keduanya kan suka berubah-berubah begitu ya. Bisa dijawab usai jeda ya. Kita jeda terlebih dahulu, kami akan kembali dengan dialognya selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami. Dan kita juga ingin mengetahui bagaimana kondisi terkini di Iran pasca serangan yang kembali dilakukan oleh Amerika Serikat. Kita akan bergabung dengan WNI di Iran, Hisham Sidki. Assalamualaikum Mas Hisham. Selamat pagi waktu Jakarta. Waalaikumsalam, selamat pagi waktu Iran, Mbak. Iya, Mas Hisham, kita ingin tahu bagaimana saat ini situasi di Iran setelah kemudian Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke sejumlah titik di Selat Hormuz. Ya, sedikit menginformasikan bahwa keadaan di Iran sekarang sangat kurang aman ya. Terlebih kita tahu bahwa tadi malam itu Iran juga menyerang terhadap Israel pada jam 11 malam waktu Teheran. Terlebih juga sebelumnya di Hormuz atau mungkin di Iran Selatan itu juga ada penyerangan dari Amerika Serikat. Jadi ada beberapa pangkalan dan juga ada beberapa tempat-tempat satelit yang telah kena serangan lah seperti itu oleh rudal dari Amerika. Adapun keadaan di sana pun masih tetap tegang sampai sekarang pun, dan juga di Tehran sekarang ini, sekarang sejak tadi malam jam 11 itu, sejak penyerangan Iran terhadap Israel langsung dimulai tadi malam, itu pun juga masih keadaan tegang karena memang masih dikhawatirkan dari Israel itu akan membalas kembali terhadap perang terhadap Iran di sini. Iya. Baik. Mas Hisham, ini yang cukup menarik adalah informasi yang kami dapatkan, warga Iran juga melihat langsung bagaimana proses penyerangan yang dilakukan menuju ke Israel sendiri begitu. Bagaimana media-media lokal di Iran memberitakan hal tersebut, Mas Hisham? Baik. Memang sejak Maghrib sampai jam sekitar ya jam 10-an, sebelum jam 11 ya, sebelum peluncuran itu memang warga Iran sudah keluar, namun tidak seramai pas waktu jam 11-nya lah gitu, pas waktu peluncuran. Memang warga-warga Iran itu datang ke jalan, turun ke alun-alun, namun pas waktu penyerangan, pas waktu peluncuran jam 11-an itu, warga Iran datang ke alun-alun, datang ke jalan untuk menyaksikan langsung peluncuran rudal tersebut ke Israel, di mana tepat berada ya bisa dibilang di atas mereka lah seperti itu. Dan terlebih lagi pada waktu tadi malam itu di Maidan Inqilab sangat ramai
untuk menyaksikan rudal itu diluncurkan seperti itu ya, dan juga banyak dari masyarakat itu yang langsung berbaiat lah seperti itu, langsung mendukung terhadap pemerintahan atau terhadap pemimpin Iran Rahbar ini dan mendukung untuk penyerangan itu. Bahkan mereka senang lah seperti itu karena dimulai lagi penyerangan terhadap Israel seperti itu. Baik, terima kasih informasinya Mas Hisham Sidki, WNI di Iran. Kami berharap kondisi di sana juga segera kondusif kembali dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan informasi dan juga lanjutan dialog ya. Tadi saya sempat menanyakan ke Mas Ridwan mengenai respons dari Amerika Serikat dan juga Iran akan seperti apa setelah ada serangan yang dilakukan oleh Iran. Kami akan kembali usai jeda. Kita kembali lanjutkan dialog ya, Mas Ridwan. Jadi seperti apa ketika memang serangan dilakukan oleh Iran menuju ke Israel? Tadi Trump juga mengklaim bahwa Netanyahu tidak akan melakukan serangan balik. Kita bisa percaya apa enggak? Enggak bisa, karena itu si malakama. Pasti si malakama untuk Netanyahu dan Partai Likud. Bayangin ini ARGC tadi di Mas Hisam ya, namanya yang dari WNI kita di Iran mengatakan tadi pagi jam 3 waktu Jakarta ada serangan ARGC lagi ke Tel Aviv dan ke Haifa. Bayangin sebagai Perdana Menteri dan partai yang berkuasa terus mendiamkan itu, ya pasti kalah dalam pemilu Oktober nanti di Israel. Pasti akan bereaksi. Saya sih menduga reaksinya bisa makin eskalatif ya. Tidak hanya sekedar menyerang Dahiyeh di Beirut Selatan, bisa saja Israel nekat memprovokasi dengan melakukan serangan ke Teheran mandiri tanpa permisi dulu dengan Amerika Serikat. Karena Mas Reza, kalau dituruti ya pasti jatuh. Popularitas Netanyahu jatuh, popularitas Partai Likud jatuh. Di satu sisi, beberapa kali sering kita diskusikan, karakter voter dari pemilu di Israel, beberapa polling mengatakan mayoritas voter di Israel ini makin kanan radikal. Mereka ini adalah orang-orang yang makin mendukung pembumi hangusan Palestina, yang makin mendukung Greater Israel. Jadi ini kalangan pemilihnya itu ekstrim kanan radikalnya Israel. Nggak mungkin kemudian Netanyahu bilang ya sudah kita terima dulu ya serangan dari ARGC karena saya punya janji dengan Trump. Nggak mungkin. Menurut saya nggak mungkin. Oke, Pak Rizal, apakah Anda melihat hal yang sama? Kita kan melihat bahwa Amerika Serikat maupun Israel ini sama-sama mendapatkan tekanan politik domestik karena mau ada pemilu nih di masing-masing kedua negara ini. Kira-kira Iran membaca hal ini dan bisa memanfaatkankah situasi ini, Pak Rizal? Ya, kalau saya lihat Iran juga sebetulnya ini masing-masing negara ini mereka mendapat tantangan domestik juga. Memang bagi Iran itu secara kita lihat secara kasat mata dukungan rakyat, pawai, demonstrasi, sorak-sorak segala macam. Namun juga yang menarik bahwa ada pernyataan dari Khamenei bahwa berhati-hati untuk terus melakukan konsolidasi nasional, gitu loh. Karena ada kemudian terjadinya perpecahan juga, begitu. Jadi ini juga ada sinyal bahwa Iran pun juga perlu untuk melakukan konsolidasi politik. Nah sekarang dari ketiga negara ini, siapa yang berhasil melakukan konsolidasi politik nasionalnya, dia itu yang akan kuat untuk tetap berdiri dan melanjutkan peperangan. Amerika Serikat kalau menurut saya dia akan goyang di midterm election. Potensi Trump untuk kemudian nanti dimakzulkan besar sekali. Demikian juga Israel. Cuman Israel udah punya formulanya. Formulanya dia akan terus menaikkan intensitas serangan. Begitu. Dan apalagi memang udah dari asal usulnya bahwa Israel itu dia tanpa Amerika Serikat dia habis, begitu loh. Dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada satu payung yang kuat, gitu loh. Negara-negara Eropa mendukung Israel nggak seperti waktu terjadi perang 7 hari dulu, ya. Itu yang perang yang mana Israel berhasil melebarkan wilayahnya dan lain sebagainya, itu karena dukungan penuh dari Amerika Serikat dan negara Eropa Barat waktu itu. Sekarang ceritanya lain, hanya tinggal Amerika Serikat saja yang mempayungi, dan itu pun juga di Amerika Serikat hanya tinggal Donald Trump saja, yang dan Partai Republik sebagian besar dari Partai Republik yang tetap kokoh mendukung perang terhadap Iran. Nah sementara untuk kelanjutan dari peperangan ini tentu
biar bagaimanapun juga kan kembali ke bagaimana dukungan dari domestik. Ya itu seperti tadi saya bilang bahwa Israel yang hanya memiliki formula untuk melanjutkan peperangan. Nah itu dengan terus meningkatkan eskalasi serangan. Dan juga itu juga terhadap masa depan dari Israel sendiri. Tanpa Amerika Serikat dia akan habis. Gitu. Nah Iran sendiri, kalau saya lihat dari sisi alutsista dia tidak kekurangan. Dia peta kekuatannya seperti apa masuk 100 hari ini Pak Rizal? Kalau Iran, kalau saya lihat dari sisi teknologi dia belum mengeluarkan sepenuhnya apa yang dia miliki, gitu loh. Kemudian juga dia berhasil menerapkan apa yang dinamakan asymmetric war. Tadi dengan menghadapi kapal-kapal perang yang besar di Amerika Serikat, menghadapi kapal induk, dia cukup mengarahkan dengan yang dinamakan armada nyamuknya dia, gitu loh. Ya ini kapal-kapal boat yang diperlengkapi dengan peluru rudal peluncur roket yang cukup bisa secara efektif mengenai dari kapal induk atau kapal perang lainnya. Dan dia berhasil untuk mencegat. Hanya persoalannya adalah si Iran itu berhasil menguasai Selat Hormuz, tetapi Amerika Serikat di sisi lain dia memblokade di luar Selat Hormuz, begitu loh. Jadi ada 2 blokade yang dilakukan. Amerika Serikat dan juga Iran di dalam lingkup Selat Hormuz tersebut. Nah, tetapi kalau ini kedua ini terus terjadi, tentu akan ada tekanan internasional. Internasional juga akan mengecam Amerika Serikat juga dengan dia melakukan blokade di agak keluar dari Selat Hormuz tersebut. Itu yang jadi persoalan. Jadi akan ada tekanan internasional, kemudian juga eskalasi perang juga dengan provokasi Israel juga tetap akan terus terjadi. Sementara Iran juga dari sisi domestik dia harus melakukan konsolidasi politiknya. Gitu. Karena tentu perang yang berkepanjangan itu melelahkan. Tampaknya juga Amerika Serikat sudah lelah kalau kata Mas Ridwan tadi ya. Tapi kalau Anda menganalisa Mas Ridwan jelang 100 hari ini, kalau memang kemungkinan yang seperti Anda sampaikan ternyata eskalasi besarnya akan terjadi di 100 hari itu, kekuatannya seperti apa? Kemungkinannya yang akan memulai nanti malah itu mulai dari Israel ya. 2 hari yang lalu Pentagon meluncurkan satu jumpa pers, rilis yang cukup mencengangkan karena juru bicara Pentagon mengatakan kami mewaspadai adanya upaya spionase dari Israel. Bayangin tuh, Pentagon bilang Israel memata-matai Amerika. Jadi yang sebelumnya menjadi teman diklaim sebagai lawan sekarang. Ini membuktikan bahwa tampaknya Israel sudah kehabisan cara untuk merayu Trump secara baik-baik dan menggunakan metode keras. Dalam teknik intelijen disebut coercion. Menggunakan metode-metode pemerasan dalam tanda petik, blackmailing yang akan dilakukan untuk memaksa Amerika Serikat ikut agendanya Israel. Jadi jelang 100 hari malah estimasinya Israel pasti akan memprovokasi duluan. Pada satu titik mau tidak mau IRGC harus merespon. De facto berarti gencatan senjatanya bubar jalan. Maka Amerika melanjutkan serangan. Ya, kita tidak ingin itu karena turbulensi ekonominya pasti akan berdampak. Kita hari ini juga ya cukup bertahanlah dengan indeks ekonomi kan. Jadi moga-moga perangnya segera selesai dan Indonesia juga tidak terdampak secara ekonomi. Oke, nasib dari upaya negosiasi akan seperti apa nanti ya? Tampaknya negosiasi sudah buntu kalau untuk Pakistan ya. Jalur Pakistan sudah buntu. Kita masih berharap Oman dan Qatar. Tapi masalahnya Oman sudah agak jengkel karena Trump bilang kalau dia nggak ngikut saya, gua ledakin sekalian kan gitu. Makin jengkel lah Sultan Oman. Nah, lalu kemudian tinggal nunggu Qatar nih. Apakah Qatar bisa secara back channel meminta Hizbullah menurunkan intensi serangan, secara back channel meminta IRGC menurunkan serangan, dan secara back channel juga meminta Amerika tidak menuruti Israel. Kalau itu bisa dilakukan oleh Qatar, saya kira masih ada harapan sedikit. Ada slight bit of window of opportunity. Mas Ridwan bicara soal negosiasi kan ada poin yang beberapa yang sepertinya memang agak buntu nih ya. Termasuk uranium, kemudian dana, pencairan dana Iran oleh Amerika Serikat, kemudian ada informasi bahwa itu akan digunakan justru untuk memperbaiki negara-negara Teluk yang diserang oleh Iran. Itu kira-kira akan semakin memperparah upaya negosiasi yang tidak akan terjadi lagi gitu. Sebenarnya Iran sudah sangat fleksibel ya, kecuali uranium. Semua yang lain Iran sangat fleksibel kecuali uranium. Misalnya soal dana, nggak dibuka juga nggak apa-apa, dicairkan sepertiga juga oke. Tidak diberikan juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk soal uranium, itu firm, karena itu fatwa dari Rahbar. Fatwa dari pimpinan tertingginya, Mustafa Khomeini bilang,
seluruh uranium Iran 440 kg nggak boleh keluar dari wilayah kedaulatan Iran. Kalau kemudian ini Trump oke di situ, Israel menahan diri untuk setuju dengan Trump, mungkin akan terwujud. Tapi dilihat dari karakter Abbas Araghchi ya, dia kalau situasinya ekstrim, biasanya dia muncul santai. Nah, dan kemarin dia muncul santai. 2 hari yang lalu dia menjadi pelayan teh di pusat Imam Mashhad di kota Mashhad di Iran. Jadi peziarah-peziarah dituangin teh oleh Menteri Luar Negeri. Itu menunjukkan bahwa situasi negosiasinya sudah ekstrim, artinya tidak ada negosiasi lagi, sudah buntu dan tunggu breakthrough. Kita nggak tahu breakthrough-nya kapan, tapi ngelihat situasinya tampaknya Israel tidak akan bersabar dan akan memprovokasi serangan. Oke, Pak Rizal, kalau dari analisis Anda sebenarnya ini akan pecah dalam beberapa hari ke depan juga, gitu. Iya, saya lihat sekarang sebenarnya sudah pecah gitu loh. Nah, hanya sekarang sampai seberapa jauh peningkatan dari eskalasi konflik itu tersebut gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah selalu kedua belah pihak ini kan melancarkan serangan dengan saling bertukar peluru kendali. Ya. Kemudian juga terakhir Amerika Serikat juga mengerahkan drone MQ-9 Reaper, ya. Kemudian juga berhasil ditangkal oleh pihak Iran. Dan kemudian juga Iran juga melakukan serangan juga berhasil ditangkal juga ke Kuwait. Artinya kena sasaran, tapi lebih pada puing-puing yang hancur gitu loh. Timbul korban di fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait. Tetapi artinya itu juga berhasil dicegat juga sebagian gitu loh. Reruntuhannya yang kemudian menimbulkan korban. Itu akan terus bertukar serangan. Nah, hanya sekarang yang menjadi masalah akankah ini akan ditingkatkan dengan pemboman besar-besaran yang kemudian dilanjutkan dengan serangan darat? Apakah itu? Selama ini kan Trump selalu mengancam akan melakukan serangan darat, tapi ternyata tidak. Gitu. Tetapi di sini kalau saya lihat masing-masing pihak melakukan peperangan melalui proksi dan melakukan peperangan intelijen. Amerika Serikat sebetulnya udah lama dia melakukan peperangan intelijen secara combatant intelijen dengan mengoptimalkan apa yang dilakukan oleh satu divisi di CIA namanya National Clandestine Service. National Clandestine Service ini adalah menggalang kelompok-kelompok oposisi gagal, kemudian mempersenjatai kelompok Kurdi untuk mengangkat senjata, ternyata juga berhasil ditangkal. Nah, tetapi ini tentu operasi akan terus berjalan. Nah, hanya dalam perkembangan terakhir yaitu seperti tadi Mas Ridwan bilang, bahwa terjadi keretakan antara dua dinas intelijen, antara CIA dengan Mossad ini, gitu loh. Sebetulnya CIA itu udah lama mereka itu tidak convenience untuk bertukar informasi dan kemudian juga berinteraksi dan berkoordinasi dengan Mossad gitu loh. Karena Mossad selalu dia mencuri kesempatan untuk bagaimana mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan melakukan kegiatan mata-mata di Washington DC gitu loh. Nah ini, jadi artinya di antara mereka juga ada saling intai satu sama lain, tetapi di lapangan mereka harus bekerja sama karena perintah politik dari Washington. Ya. Seperti itu. Mas Ridwan, kalau memang terjadi perpecahan antara dua agen intelijen ini tadi, CIA dan Mossad, apakah itu membuka peluang posisi diuntungkan Iran? Oh ya, kita tahu bahwa Iran ini justru sudah bisa menggalang intelijen Israel, Mbak Mala sekarang. Beberapa laporan menunjukkan ada beberapa petugas pemerintah Israel yang ditangkap oleh Mossad karena dianggap menjadi mata-matanya Iran. Nah, tampaknya upaya pecah belah dari dinas intelijen Iran terhadap hubungan mesra antara Mossad dan CIA ini mungkin cukup berhasil ya. Mossad saya tahu kita tahu bersama ya dari literatur bahwa mereka sangat persisten dan gigih ketika mendapatkan misi. Jadi pada titik misinya ini berhasil, mereka nggak akan back down. Dan CIA di era Trump ini juga cukup palang kabut karena mereka memiliki presiden yang semau gue. Intelijen paling stres kalau presidennya semau gue. Karena presiden yang semau gue, dia tidak akan menerima asesmen intelijen. Intelijen udah bilang jangan jalan ke barat, presidennya jalan ke timur. Stres lah CIA kan. Nah, dalam situasi seperti ini, CIA-nya rumit dalam negeri, Mossadnya punya misi khusus, tadi kata Bang Rizal, kemungkinan akan terjadi satu titik pecah, dan kalau itu muncul, ya sudah,
akan membuat eskalasi di Timur Tengah meningkat tajam. Oke, kita sama-sama menunggu bagaimana harapannya memang deeskalasi terjadi begitu Harapannya ya, sehingga begitu, memang betul. ada jalan tengah yang ditemukan di sana. Terima kasih Terima Pak kasih. Ridwan dan juga Pak Rizal sudah berbincang Terima bersama kasih kami. Pak Rizal.